Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial order n yang non-homogen dengan metode koefisien tak tentu. Ya, pada video sebelumnya ya mengenai persamaan diferensial linear order n yang homogen ya. Ini sudah dijelaskan, jadi agar lebih memahami sangat dianjurkan untuk mempelajari video itu dulu baru masuk ke video ini ya. Jadi ini bentuk umum dari PD linear order n sama dengan Rx ya. Jadi bagian kirinya ini bentuknya Y. Nah, yang Rx ini yang kanannya. Nah, yang membedakan adalah jika Rx ya sama dengan 0, maka dia persamaan diferensial homogen. Jika Rx tidak 0, maka dia PD tak homogen. Ya, jadi bentuknya contohnya misalkan seperti ini ya. Ini Rx-nya sin X berarti dia tak homogen. Ini Rx-nya 0 berarti homogen ya. Pada video kali ini akan berfokus pada yang tak homogen. Ya, terdapat 4 klasifikasi PD linear order n. Video yang sebelumnya membahas mengenai yang konstan homogen. Video kali ini akan membahas mengenai yang koefisien konstan non homogen. Ini adalah bentuk umum dari PD linear order 2 ya. Ini kan 2 aksen berarti order 2 yang non homogen. Karena non homogen berarti Rx-nya tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. YH itu solusi bagian homogen, YP solusi khusus terkait Rx. Nah, jadi yang YH ini sudah dibahas pada video yang sebelumnya ya. Kita tinggal mengambil itu dan melakukannya. Yang YP ini yang baru pada video ini. Jadi YP akan tergantung pada bentuk dari Rx ya. Nah, untuk mencari YP sebenarnya ada beberapa metode. Ada 4 ya. Namun pada video ini akan membahas mengenai metode yang koefisien tak tentu. Nah, ini. Untuk metode koefisien tak tentu, YP-nya tergantung dari Rx. Misalkan Rx-nya bentuknya seperti ini, eksponensial, maka YP-nya akan A dikali E pangkat lambda X ya. Akan eksponensial juga. A ini, A, B, C ini, itu merupakan koefisien tak tentunya. Dimana kita harus mencari nanti koefisien tersebut. Jika bentuk Rx adalah polinomial ya, seperti ini, pangkat, misalkan pangkat 2 berarti kemudian X pangkat 1 sampai tidak ada X ya. Nah, itu maka YP-nya seperti ini bentuknya. Jika dia terkait trigonometri, sin BX atau cos BX, misalkan sin 2X, maka YP-nya akan bentuknya seperti ini ya. Ini adalah YP-nya. Solusi umumnya kan Y sama dengan YH ditambah YP. YP-nya kita sudah tahu tergantung Rx-nya. Yang YH ada 3 kasus ya, sudah dibahas pada video sebelumnya. Bahwa akar-akar dari persamaan karakteristik, jika akarnya berbeda seperti ini, maka Y-nya akan seperti ini. Jika akarnya sama, bentuknya seperti ini. Jika akarnya merupakan bilangan kompleks, ya alfa plus minus B imajiner, maka bentuk Y-nya sama dengan ini ya. Inilah bentuk YH. Ya, sangat dianjurkan melihat video yang sebelumnya ya, mengenai PD order n homogen, agar mengerti ini. Karena pada video ini, kita akan membahas yang bagian YP-nya saja yang tergantung dari Rx dan YP. Sedangkan bagian homogen sudah pada video khusus mengenai PD homogen ya. Contoh 1. Ini Y 2 aksen min 5Y aksen plus 4Y sama dengan E pangkat 3T. Ingat bahwa solusi umumnya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Berarti kita cari YH dulu. Berarti kalau YH itu kan homogen, berarti Rx-nya sama dengan 0 ya. Kita buat Rx sama dengan 0. Kemudian diubah dalam bentuk persamaan karakteristik. Ini diganti Y-nya sama lambda. Ini 4-nya tidak ada Y-nya. Karena bukan turunan ya. Kemudian kita cari akar-akarnya ya. Akar dari persamaan ini kan min 4, lambda min 4, lambda min 1 ya. Min 4 kali min 1, 4. Min 4 tambah min 1, min 5 ya. Sudah betul. Berarti lambda 1, akar pertamanya 4, akar keduanya sama dengan 1. Karena akarnya berbeda nih ya.
Ini akarnya berbeda ya, 4 sama 1. Sehingga bentuk YH-nya yang ini ya. Nah ini karena pada video ini khusus lebih fokus membahas yang bagian RX dan YP, maka untuk contoh-contoh soal berikutnya ini akan sama ya. Makanya nanti untuk melihat apa ketika akarnya sama atau ketika akarnya kompleks, silakan lihat video sebelumnya. Ini karena bentuknya eksponensial, berarti YP-nya akan seperti ini ya. A dikali E pangkat 3T ya. Bentuknya eksponensial juga ya. Kita ikutin saja ini. A-nya konstanta tak tentunya, koefisien tak tentunya ya. Berarti kita cari turunan pertama dari YP, yaitu ini. Turunan kedua dari YP juga ya. Ini kan 3-nya turun ke depan ya. Jadi 3A, ininya tetap. Turunkan lagi berarti 3-nya dikali 3, 9A, E pangkat 3T ya. Sudah dapat nih YP 2 aksen, YP 1 aksen. Ini kita substitusikan ke persamaan yang ini ya, ke soalnya. Berarti didapat ini kan Y 2 aksen, kita masukkan YP 2 aksen. 9A, E pangkat 3T, min 5 Y aksen. YP aksen sama dengan ini, masukkan sini. Kemudian Y 4Y, 4 kali Y-nya ini ya, tidak ada aksennya. Sama dengan E pangkat 3T. Nah ini semuanya ada E pangkat 3T-nya, berarti bisa kita keluarkan koefisiennya ini ya. Berarti 9A dikurangi 5 kali 3, minus 15A, ini 4 kali A berarti tambah 4A dikali E pangkat 3T. Ini berarti hasilnya sama dengan min 2A ya. Ini E pangkat 3T-nya dipindah ruas sama dengan 1, min 2A sama dengan 1, sehingga A sama dengan minus setengah. Kita sudah dapat A-nya, berarti bisa dapatkan YP-nya ya. YP-nya sama dengan masukkan A-nya, min setengah E pangkat 3T. Berarti kita sudah dapat YH dan YP ya. Berarti dapatlah solusi umumnya ya. Yaitu Y sama dengan, tulis YH-nya dulu. Ini ditambah YP-nya. YP-nya min setengah E pangkat 3T. Nah inilah solusi akhirnya ya. Ke contoh soal 2. Seperti ini. Ini bagian ini sama. Nah RX-nya berbentuk polinomial ya. Ini yang membedakan. Ingat. Y sama dengan YH ditambah YP. Maka bagian ini sama ya. Ini sama persis. Tinggal kita fokus ke RX dan YP-nya. Sehingga karena polinomial, berarti YP-nya bentuknya seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nanti ini bentuknya bisa berubah ya sesuai dengan soalnya. Misalkan di sini polinomialnya berpangkat 3. Berarti kan pangkat 3 terus pangkat 2 di pangkat 1 baru tidak ada X. Berarti di sininya AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX tambah D ya. Jadi ini bisa terus panjang tergantung bentuk polinomial RX-nya pada soal. Kita turunkan 2 kali. Yang pertama berarti kan 2AX. Ini tinggal B-nya. C-nya hilang. Berarti yang kedua tinggal 2A-nya ya. Substitusikan lagi ke soal. Berarti seperti ini ya. Kan YP 2 aksen 2A dikurangi 5 dikali YP aksen 2AX plus B ditambah 4 dikali A kuadrat plus BX plus C. Sama dengan ini. Nah kita lihat di sini kita distribusikan ya biasa. 5 kali ini, 4 kali ini, 5 kali ini semua. Ya, diurutkan berdasarkan pangkat tertinggi ya dari X. Berarti 4AX kuadrat. Ini min 10AX dari sini. 4BX berarti dari sini. Plus 2A yang sini. Min 5B dari sini. Min 5 kali B. Plus 4C dari sini. Nah, jadi dikumpulkan yang X-nya. Dikumpulkan juga yang ada koefisien tak tentunya. Oke, nanti berarti bisa kita keluarkan X-nya ini ya. Kan sama-sama ada X-nya. Berarti jadinya ini ya. X-nya dikeluarkan jadi min 10A ditambah 4B. Nah, kita lihat bentuknya sudah sama ruas kiri dan kanan ya. Ini X pangkat 2, di sini X pangkat 2. Di sini X pangkat 1, ini X pangkat 1. Di sini tidak ada X ya. Ini juga tidak ada X. Berarti 4A ini sama dengan 4. Ya, karena bentuknya sudah sama nih ruas kiri dan kanan. Sehingga 4A sama dengan 4. A sama dengan 1 ya, 4 dibagi 4. Sekarang kita sudah dapat A, berarti bisa cari yang ini, cari B-nya. Kita masukkan A ke sini, berarti min 10 dikali 1 ditambah 4B sama dengan 4 ini ya. Karena ini yang sama X pangkat 1-nya, sama dengan 4.
Berarti 4B sama dengan 14, B sama dengan 7/2. Kita sudah dapat A dan B, berarti tinggal cari C-nya di sini ya. Kita masukkan 2 dikali A ya, 2 kali 1 dikurangi 5 dikali B, 7/2 ditambah 4C sama dengan -5 ini ya. Nah, untuk mempermudah, ini pecahannya kita kali 2 saja semuanya, dikali 2 biar hilang per 2-nya. Jadi 4 minus 35 ditambah 8C sama dengan -10. Berarti 8C sama dengan 21, C sama dengan 21/8. Kita sudah dapat semua koefisiennya ABC, maka YP-nya sama dengan ini ya. Masukkan saja A-nya 1, berarti X kuadrat, B-nya 7/2, C-nya 21/8. Sehingga sudah dapat YH dan YP, berarti bisa kita dapatkan Y, yaitu seperti ini ya. Tulis YH-nya dulu, baru YP-nya ya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal nomor 3 ya. Ini sama, yang beda RX-nya. RX-nya ada trigonometrinya, 5 cos 2T. Ini harusnya X ya, 2X ya. Berarti yang sisi kiri sama, tinggal kita YP-nya ya. Karena RX-nya ada cos-nya, berarti YP-nya juga trigonometri. Ya, bentuknya seperti ini ya. 2X dari sini. Berarti kita turunkan saja. Turunan dari cos min sin, turunan dalamnya 2 ya. Min 2A sin 2X. Turunan dari sin cos, turunan dalamnya 2 ya. Jadi 2B cos 2X. Diturunkan lagi. Turunan dari min sin, min cos. Turunan dalamnya 2, berarti 2 dikali min 2. Jadi min 4. Di sini turunan dari cos min sin. Ya, min sin dikali 2. Berarti min 2 dikali 2. Minus 4 ya. Kita tinggal substitusikan saja ke persamaan yang soal. Masuk sini semua ya. Y2 aksen yang ini. 5 dikali Y aksen, YP aksen masuk. Kemudian 4Y, Y-nya pakai yang ini YP ya, 4 kali ini ya. Sama dengan 5 cos 2X. Kita lihat bahwa ini terbagi, ada cos 2X, ada sin 2X semuanya ya. Berarti kita bisa kumpulkan yang cos, bisa kumpulkan yang sin. Pertama kita kumpulkan dulu yang cos 2X ya. Ini sama dengan 5 cos 2X ya. Jadi min 4A cos 2X ya. Ini min 10B dapat dari minus 5 dikali 2B cos 2X. Cosnya keluar. Ini minus 4 berarti plus 4 dari sini ya. Kita keluarkan cos 2X-nya sama dengan 5 cos 2X. Yang sinnya berarti juga kita kumpulkan ya. Ini berarti min 4B ya, sin 2X. Ini 10-nya dari min dikali min 10. Ini 4 kali plus. Jadi 4B ya. Sin 2X sama dengan 0. Kenapa karena sama dengan 0? Karena pada persamaan yang kanan tidak ada sin. Makanya sama dengan 0. Kita cari yang cos dulu ya. Ini kelihatan nih min 4A ditambah 4A nih hilang ya. Coret ya. Berarti tinggal minus 10B. Ini cos 2X pindah ruas. Berarti coret-coret tinggal 1, 5. Min 10B sama dengan 5. B sama dengan min setengah ya. 10-nya pindah sini ya. Berarti sudah dapat B-nya. Kita bisa cari A-nya dimasukkan ke sini ya. Kelihatan min 4B akan hilang dengan plus 4B ya. Berarti tinggal 10A ya. Sin 2X-nya pindah ke sana. 0. 10A sama dengan 0 berarti A sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan ke YP-nya ya. A dan B sudah dapat. Berarti karena A-nya 0 berarti yang bagian cos ini 0 juga. Tinggal yang B-nya. Berarti YP-nya sama dengan minus setengah sin 2X ya. Sehingga kita sudah dapat YH dan YP. Berarti Y sama dengan ini ya. YH dikurangi YP. Min setengah sin 2X. Cukup sekian video kali ini. Mohon like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.